Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tentang desil. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kuartil. Kuartil itu berarti membagi data menjadi 4. Kalau sekarang kita belajar tentang desil, di mana kita membagi data menjadi 10. Jadi membagi 4, dan kalau kuartil membagi 4, kalau desil membagi menjadi 10 bagian. Apa sebenarnya guna dari ukuran letak data ini, baik kuartil, desil maupun ada yang namanya persentil, tapi tidak kami sampaikan gitu ya. Jadi kegunaannya misalkan untuk mengetahui tingkat kekeringan suatu daerah dalam satu periode waktu, itu bisa dicari menggunakan desil. Atau juga dalam beberapa contoh untuk pemeringkatan penerimaan siswa di perguruan tinggi mahasiswa, ya, itu menggunakan sistem desil juga ini di Australia. Nah, kita kan masih menggunakan data yang sama dengan yang kemarin. Kita akan belajar tentang menentukan desil. Baik, ya, ini adalah tadi ya saya sampaikan apa kegunaan desil di kehidupan nyata. Misalnya di Australia digunakan untuk peringkat desil, digunakan untuk melaporkan data kekeringan. Itu juga untuk penerimaan perguruan tinggi dan peringkat sekolah menengah. Ada sumbernya di www.statistichowto.com desil. Kalian bisa ceknya. Kemudian kita langsung ke pembahasan. Ini adalah rumus dari desil. Ya, DI. I itu adalah maksudnya data ke, ya, data ke I. Kalau keempat berarti di sini D4 sama dengan BI, batas bawah kelas desil. Kemudian I kali N per 10, letak data desil. Jadi yang pertama kita lakukan juga ini sebenarnya. Nanti kita kerjakan ini dulu. Setelahnya ketemu, kita masukkan ke rumus. Dikurangi FI, ingat F kapital adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dibagi frekuensi kelas desil dikali panjang kelas. Rumus ini mirip dengan rumus kuartil. Bahkan ketika kita menggunakan untuk persentil, hanya tinggal kita ganti 10 dengan angka 100. Nah, ukuran letak data dalam data kelompok itu secara keseluruhan rumusnya sama. Nah, ini tinggal ganti hi. Nah, kita desil, kenapa D? Karena desil gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Sama ya soalnya. Ini dengan sama yang kemarin, tentukan desil ke-4. Yang akan kita bahas adalah desil ke-4. 678 bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Soalnya sama dengan kemarin, sehingga ini tinggal tabel kemarin gunakan untuk keperluan yang sama ya. Yang pertama kali kita kerjakan tentu saja adalah kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif 3, 5, 8, 7, 15, 3, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 tambah 10, 25, 25 tambah 8, 33, 33 tambah 5, 38, 38 tambah 2, 40. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan letak data. Rumusnya seperti yang tadi. Ya, rumusnya ini ya. Rumusnya yang ini. Ini rumusnya. Ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengerjakan yang 2 kali karena kalau sudah kita kerjakan yang pertama. Nah, IN per 10. 10. I desil ke I ke-4 kali N jumlah banyak data 40 per 10. 10 ada rumus untuk desil. 160 bagi 10, 16. Desil ke-4 terletak pada data ke-16. 16 di mana? 3 ke bawah, 8 ke bawah, 15 ke bawah, 25 ke bawah. Jadi di sini
Setelah kita tahu bahwa desil itu di sini, kita tarik ke depan. Nah, kita langsung menentukan batas bawahnya. Batas bawah kelas ini adalah 46 dikurangi setengah. Nah, ini kita tentukan di sini, kasih tanda khusus. Nah, 46 kurangi setengah, kalian teriakan-teriakan itu. Nah, 45,5 IN tadi sudah kita kerjakan, ketemunya 16 di slide sebelumnya tadi, ketemunya 16. Kita masukkan ke rumus. D4 sama dengan B4, batas bawah kelas keempat, 45,5 tambah ini 16, ketemunya 4 kali 40 per 10, 16 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil tersebut. Ingat sebelumnya, kalau sampai di sini ketemu negatif, sekali lagi berarti salah. Karena tidak mungkin negatif. 16 kurangi 15, 1. Frekuensi kelas desil F kecil di sini 10 per 10. Panjang kelasnya 5. 5 dengan 10 coret 2,5. 45,5 ditambah 0,5 sama dengan 46. Sehingga desil keempat pada data ini adalah 46. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan sisanya. Ada ini ya, kalau di soal berarti ada desil ke-6, 7, 8, atau kalian bisa mengerjakan desil 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai latihan. Ada 9 buah desil dalam data ini. Baik, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan.